Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi kuis mata kuliah Project Planning dengan dosen pengampu Bapak Rahman Agus Cetlika. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nur Wahyuni dengan NPM 11112185529, kelas A13 Manajemen. Apakah mahasiswa yang berkualitas itu? Mahasiswa berkualitas merupakan mahasiswa yang tidak hanya berorientasi pada nilai indeks prestasi atau IP dan hanya mengejar gelar akademis, tetapi juga harus memiliki soft skill dan kemauan untuk mengenal dunia sekitar secara lebih luas lagi. Memiliki prestasi cemerlang di bidang akademik merupakan salah satu faktor penting serta kewajiban bagi setiap mahasiswa yang masih menimba ilmu. Melalui prestasi, kita dapat menunjukkan keseriusan kita dalam belajar dan menjalankan kewajiban kita sebagai pribadi yang masih terus memperluas pengetahuan. Misalnya, dengan belajar teratur, rajin mengerjakan tugas, aktif bertanya pada dosen atau teman, dan sebagainya. Dalam upaya membentuk diri menjadi mahasiswa yang berkualitas, terdapat 4 tips yang bisa kita terapkan sejak dini, yaitu yang pertama, menjadi mahasiswa berkualitas harus punya tujuan. Jadi, sebelum melakukan sesuatu, kita perlu memantapkan niat dan komitmen yang kuat. Sama halnya dengan pendidikan atau perkuliahan, kita perlu menetapkan tujuan yang ingin dicapai selama menjadi mahasiswa. Yang kedua, kembangkan diri melalui organisasi atau komunitas. Dengan bergabung ke dalam organisasi, kita akan terlatih untuk bersosialisasi dan berinteraksi, termasuk belajar mengatasi masalah yang terkadang hadir sebagai dinamika organisasi. Kita pun dapat mengambil peran penting, baik sebagai pengurus atau panitia acara. Keaktifan dalam berbagai kegiatan seperti itu akan membentuk kita menjadi mahasiswa berkualitas dengan manajemen waktu yang baik, memecahkan masalah, kepemimpinan, mampu bertanggung jawab, dan banyak manfaat lainnya. Yang ketiga, aplikasikan ilmu melalui program magang atau merintis bisnis. Nah, dalam hal ini mahasiswa haruslah cerdas dalam mengaplikasikan ilmu serta menggunakan teknologi dengan sebaik mungkin. Yang terakhir yaitu poin keempat ialah menjadi mahasiswa yang berkualitas tidak terlepas dari kepribadian dan karakter diri yang positif. Kepribadian dan karakter yang positif akan membawamu pada kebaikan dan kemudahan dalam hidup. Kita mungkin akan mendapatkan rekomendasi kerja atau teman-teman secara sukarela membantu bisnis kita. Sebaliknya, tanpa karakter yang positif, kita mungkin akan mengalami kesulitan dalam meraih hal-hal yang kita inginkan atau justru mengalami kendala dalam bersosialisasi dengan banyak pihak. Lalu, apakah hubungannya antara mahasiswa yang berkualitas dengan Microsoft Project? Saya sebagai mahasiswa yang sedang belajar mengenai Microsoft Project atau baru memahami aplikasi ini, menurut saya aplikasi Microsoft Project sangat bermanfaat bagi seorang mahasiswa atau bahkan untuk orang-orang yang dunia kerja. Ini sangat bermanfaat karena Microsoft Project ini dirancang untuk membantu manajer project dalam mengembangkan jadwal, menetapkan sumber daya untuk tugas-tugas, melacak kemajuan, mengelola anggaran, dan menganalisis beban kerja. Sebagai mahasiswa yang berkualitas, tentu kita haruslah pandai menggunakan teknologi dan memanfaatkannya sebaik mungkin. Nah, untuk itu, Microsoft Project sangatlah berguna dan memang harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kita sebagai mahasiswa maupun sebagai pekerja, karena itu sangat memudahkan kita. Salah satu tool terbaik yang dapat digunakan dalam melaksanakan project management.
Jika kalian belum menggunakannya saat ini, mungkin bisa dipertimbangkan untuk kedepannya saat kita membuat proyek ataupun saat kita sudah menjadi karyawan di sebuah perusahaan. Sebab tool ini mempunyai kelebihan yang dapat memanjakan penggunaannya, seperti tampilan yang intuitif. Dilansir dari CompareCamp, Microsoft Project memiliki tampilan yang intuitif sehingga memudahkan pengguna untuk mengelola proyek. Jadi jangan khawatir nih ya apabila kita sama sekali belum pernah menggunakan tool ini. Yang kedua yaitu akses mudah. Kelebihan lainnya dari Microsoft Office adalah dapat diakses melalui PC ataupun perangkat seluler. Dengan begitu, otomatis kita dapat membuka aplikasi ini kapanpun dan dimanapun. Yang ketiga, yaitu menyajikan template. Selain tampilannya yang intuitif, Microsoft Project juga menyajikan template yang bisa kita gunakan saat mengawali sebuah proyek. Itu berarti kita tidak perlu memakan waktu yang banyak untuk membuat template terlebih dahulu. Pasalnya kita dapat menggunakan template yang sudah disediakan oleh produk Microsoft yang satu ini. Jadi itu sangat memudahkan kita karena kita tidak perlu repot-repot memulainya dari awal. Kita bisa menggunakan template yang ada, yang tersedia. Dalam praktiknya, tool ini memungkinkan penggunanya untuk membuat rencana proyek, membuat laporan, membuat jadwal, dan mengelompokkan sumber daya hingga melakukan kolaborasi. Bahkan nih, kita dapat menentukan prioritas proyek mana yang harus diselesaikan saat menggunakan Microsoft Project. Secara umum, ada banyak sekali fitur dari tool ini yang dapat membantu kita dalam mengelola project management. Seperti fitur kalender. Jadi dalam fitur ini kita dapat membuat jadwal dan mendistribusikan tugas kepada setiap anggota tim yang ada agar dapat menyelesaikannya dengan tepat waktu. Bahkan kita bisa membuat perencanaan untuk meeting dalam kalender dan memberitahukannya kepada seluruh anggota tim yang terlibat dalam proyek. Jadi setiap anggota tim kita akan mendapatkan notifikasi untuk meeting ataupun event lainnya yang telah direncanakan. Yang kedua, kolaborasi. Microsoft Project memudahkan penggunanya untuk melakukan kolaborasi. Melalui tool ini, kita dapat dengan mudah membagikan file kepada semua anggota tim yang terlibat dalam proyek. Hal ini tentu akan memudahkan kita dan tim kita untuk menyelesaikan tugas dengan maksimal. Yang ketiga, reporting. Salah satu cara memantau perkembangan proyek adalah dengan melihat laporan atau reporting dari setiap tugas yang sudah diberikan kepada anggota tim. Nah, melalui Microsoft Project kita dapat melacak mana tugas yang sudah selesai dan belum selesai. Selain itu, kita juga dapat memilih reporting mengenai gambaran umum proyek seperti biaya dan kondisi sumber daya, tugas yang belum selesai, serta target yang perlu dicapai. Jadi kesimpulannya, Microsoft Project ini sangat berguna bagi kita, baik itu mahasiswa maupun karyawan di sebuah perusahaan, ataupun ketika kita mau membuat proyek itu sangat memudahkan kita karena dari segi fitur banyak sekali petunjuk yang memudahkan kita dan tentunya tidak membuat kita ribet, dan kita bisa mengefektifkan waktu seefektif mungkin. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.